Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu, selamat merayakan tahun baru Imlek, Gong Sivacai. Bagi saudari-saudara yang merayakannya dan yang ikut merayakannya. Hari Minggu biasa ketiga tahun A, saudara-saudari, gereja mengajak kita sekalian hari ini untuk merenungkan kutipan Injil Matius bab 4 ayat 12 sampai 23. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali. Dengan demikian, digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat cahaya yang besar. Dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut, telah terbit cahaya. Sejak itu, Yesus mulai memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, Yesus melihat pula dua orang bersaudara lain lagi, yaitu Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya. Bersama ayah mereka, Zebedeus. Mereka sedang membereskan jala dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hidup di tengah bangsa kita, bangsa Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Mayoritas adalah kaum muslimin. Dan kita terbiasa dengan perayaan-perayaan saudara-saudari muslim kita. Kita terbiasa dengan kalender mereka yang seringkali disebut sebagai kalender Hijriah atau tahun Hijriah. Saudari-saudara, dalam sejarah Islam, perpindahan Muhammad dari Mekah ke Madinah itu menjadi tahun yang penting. Jadi peralihan dari Mekah ke Madinah, hijrahnya Muhammad dari Mekah ke Madinah, itu menjadi tahun yang sangat penting dan menentukan. Kalender Islam dihitung sejak peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad. Maka kalendernya menjadi kalender Hijriah karena hijrah dari Mekah ke Madinah. Dari Madinah inilah kemudian Muhammad membangun kekuatan untuk kemudian merebut Mekah dan menjadikannya sebagai kota kaum muslimin sejagat, kota suci kaum muslim seluruh dunia. Nabi Muhammad hijrah karena tekanan keluarga. Keluarganya sendiri tentu saja.
Tapi ia memperoleh dukungan dari para pengikut yang baru. Itulah keluarga baru yang menyertainya meraih kemenangan. Saudara-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan. Dalam sejarah Kristiani, dalam sejarah misi atau pekabaran Injil saudara-saudari, memang tidak dikenal doktrin hijrah. Tetapi apa yang ditulis di dalam Injil hari ini, dari Injil Matius saudara-saudari, bab 4 ayat 12 sampai 23, dapatlah dilihat juga sebagai dalam tanda kutip saudara-saudari, proses hijrah Yesus dari Nazaret berpindah ke Galilea di Kapernaum. Katakanlah itu sebagai hijrah kecil. Yesus menyingkir ke Galilea karena Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes. Tentu saja demi keselamatan jiwanya, Yesus hijrah, Yesus berpindah ke Kapernaum, ke Galilea. Mengapa dia meninggalkan Nazaret, saudara-saudari? Ada alasan yang sangat kuat, yaitu penolakan dari orang-orang Nazaret dan kaum keluarganya sendiri, sebagaimana kita baca dalam kutipan Injil Lukas bab 4 ayat 29. Kita ingat saudara-saudari, Yesus ditolak di Nazaret, sehingga Yesus kemudian mengatakan tidak ada nabi yang dihargai, diterima di tempat asalnya. Nazaret bukan tempat yang baik untuk memulai karya keselamatan. Nazaret bukan tempat yang baik untuk memulai misi pewartaan kerajaan Allah. Maka Kapernaum pun itu kemudian dipilih oleh Yesus. Di Kapernaum, di daerah Galilea itulah Yesus kemudian memanggil murid-muridnya yang pertama, sebagaimana juga disinggung dalam kutipan Injil hari ini. Dia memanggil Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Keluarga mereka, keluarga para murid yang dia panggil ini, sekaligus juga menjadi pendukung utama, menjadi keluarga baru Yesus. Dan dari situlah Yesus menyusuri Israel. Dari desa ke desa, dari kota ke kota, mewartakan kabar baik, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan sebagaimana dikatakan dalam Injil hari ini. Hingga di ujung dari perjalanannya, ujung dari siarah Yesus itu terjadi di puncak Golgota, di puncak salib, demi keselamatan kita. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, tindakan beralih atau hijrah berarti meninggalkan kemapanan hidup dan menyongsong tantangan yang baru. Meninggalkan yang lama menuju kepada sesuatu yang baru. Hakikat panggilan misioner kita, saudara-saudari, juga terkait dengan tindakan beralih. Sekali lagi, hakikat tindakan misioner kita, perutusan kita, juga berkaitan dengan tindakan beralih. Yesus beralih dari Nazaret ke Kapernaum di Galilea. Para murid dipanggil oleh Yesus. Mereka meninggalkan pekerjaannya sebagai penjala ikan, beralih menjadi penjala manusia. Kita pun dipanggil saudara-saudari untuk beralih. Sepanjang hidup, tinggalkan zona nyaman. Bukan sekedar cari tantangan, tetapi supaya kita bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Menjadi orang-orang Kristiani yang menjadi pembawa kabar gembira. Menjadi orang-orang Kristiani yang beralih dari jalan lama kepada jalan hidup yang baru. Dari kemanusiaan lama kepada kemanusiaan yang baru berkat perjumpaan dengan Kristus.
Dari cara hidup yang bertentangan dengan kehendak Allah kepada cara hidup yang memuliakan nama Tuhan, semuanya membutuhkan tindakan beralih, membutuhkan hijrah. Meskipun istilah hijrah ini adalah istilah yang biasa dan akrab dengan saudara-saudari Muslim, tapi esensinya juga relevan dalam kutipan Injil hari ini. Dalam tindakan yang diambil Yesus beralih dari Nazaret ke Kapernaum di Galilea, kita pun dipanggil saudara-saudari untuk mau beralih meninggalkan zona nyaman kepada zona yang barangkali ada tantangan, tapi itu zona yang membuat kita bertumbuh, zona yang membuat kita berkembang. Dan untuk hal ini saudara-saudari lalu memang dibutuhkan banyak korban diri. Dibutuhkan tekad dan pemberian diri yang tulus. Tanpa itu kita akan jalan di tempat. Tanpa itu kita akan sulit untuk memulai sesuatu yang baru kalau kita serba nyaman dengan kondisi sekarang dan tidak mau hijrah, tidak mau beralih kepada sesuatu yang baru, yang lebih baik. Orang seringkali menghindari tantangan karena mungkin sudah nyaman dengan zonanya. Kita perlu hijrah saudara-saudari dari situasi berdosa kepada situasi pembaruan diri. Dari hidup yang bertentangan dengan kehendak Tuhan kepada hidup yang memuliakan Tuhan. Dari hidup yang biasa-biasa saja kepada hidup yang penuh dengan gerakan untuk menjadi saksi Tuhan di tengah dunia. Saudari-saudara, sudah siapkah kita untuk hijrah, untuk beralih? Ataukah kita nyaman dengan situasi kita pada saat ini? Hidup seperti biasa, tinggal di tempat. Kita harus bertumbuh terus-menerus. Untuk itu butuh peralihan, butuh hijrah dalam segala dimensinya. Selamat beraktivitas dan melayani hari ini saudara-saudari. Selamat memuliakan Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Selamat merayakan tahun baru Imlek kepada saudari-saudara yang merayakannya. Semoga Anda pada tahun yang baru ini senantiasa bertambah dalam kesejahteraan rohani dan jasmani. Semakin makmur, semakin sehat dalam segala dimensinya. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia, mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau memberi kami inspirasi, memberi kami teladan hari ini untuk berani meninggalkan zona nyaman. Untuk berani hijrah, beralih dari situasi yang kurang baik kepada yang lebih baik, dari situasi berdosa kepada situasi keselamatan, dari kemanusiaan lama kepada kemanusiaan yang baru. Sebagaimana juga para murid yang Kau panggil beralih dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Kuatkanlah kami agar tidak tinggal pada zona nyaman. Semangatilah kami agar kami berani berhijrah, beralih kepada sesuatu yang baik yang semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkatalah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, saudari-saudara yang merayakan tahun baru Imlek. Segala rencana, karya, ibadah, dan pelayanan sepanjang hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetaplah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.